Allahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan litadzakkuri wa talabil ilmi wa tadabburil Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul hannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ila yaumil mizan, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattah ya Alim, iftah lana abwabal ilmi wal fahmi. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم آمين. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan anugerah nikmat hidayah karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu lillahi ta'ala. Kemudian salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaatnya lah yang kita harap-harapkan. Tentunya kita sebagai umatnya wajarlah kita membacakan salawat dan salam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun yang sama-sama kita muliakan para asatiz, para tuan-tuan guru kita yang hadir pada malam hari ini, dan juga kepada orang tua kita, para sesepuh atau bangun yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri majelis pengajian kita. Wabil khusus kepada Sahibul Bait Bapak Haji Arwan Sakti Nasution beserta dengan keluarga, selalu menjamu kita, menyediakan tempat untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan jadi asbab wasilah Allah turunkan keberkahan di bawah. Umumna hadirin jamaah Majelis Ta'lim Madani Al-Mandili yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna li kulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu biha qira'atul Qur'an 10 marratin. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tiap-tiap sesuatu itu mempunyai hati. Inna li kulli syai'in qalban. Segala sesuatu itu memiliki hati, mempunyai hati. Wa qalbul Qur'ani Yasin, dan hatinya Al-Quran, kata Nabi, adalah surat Yasin. Manusia punya hati.
Segala sesuatu punya hati. Jika kita sudah mendapatkan hatinya, maka sekujur tubuhnya akan kita dapatkan. Jika kita sudah melunakkan hatinya, maka seluruh anggota tubuhnya akan lunak kepada kita. Jika kita sudah mendapatkan hatinya, maka seluruh anggota tubuhnya akan menjadi milik kita. Kan sulit ibn kuayahna dulu tubuh mani. Jadi dapat kuat tenai dapat ko masude. Nah, indo badan nai serenai hartu nai jusude. Karena dapat hati-hati di kulli syai'in qalban, kata Nabi, segala sesuatu punya hati, dan hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Al-Quran pedong buat hati. Dan barang siapa, kata Nabi, yang membaca surat Yasin, maka Allah catat baginya pahala sama dengan orang yang membaca Al-Quran 10 kali khatam. Masya Allah. Belum tentu seumur hidup kita pernah khatam 10 kali Al-Quran. Belum tentu setahun sekali kita khatam Al-Quran 10 kali. Kadang-kadang setahun itu khatam hanya 1 kali, bulan Ramadan. Kadang-kadang ada yang tidak pernah khatam seumur hidupnya. Kadang-kadang ada yang tidak pernah baca Al-Quran. Tetapi kata Nabi, siapa yang membaca surat Yasin 1 kali, maka pahalanya sama dengan khatam Al-Quran 10 kali. Masya Allah. Ini nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi membaca surat Yasin 1 kali dari awal sampai akhir dengan niat semata-mata karena Allah, ikhlas, bukan karena yang lain, tetapi mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Liwajhihi, karena mengharap ridho Allah. Jangan ada harapan yang lain selain hanya keridhoan Allah. Diceritakan dalam hikayat orang-orang solih, ada seorang laki-laki yang solih selalu mendawamkan membaca surat Yasin setiap malam. Setiap malam sebelum tidur laki-laki ini membaca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim sampai akhir. Baru kemudian ia tidur. Rasulullah SAW sudah mengkhabarkan kepada kita, siapapun yang membaca surat Yasin setiap malam, mata syahidan, maka ia akan mati dalam keadaan syahid. Ngumampi tadi uborngin Yasin, mati ni bayi tongkinai, mati syahidaya. Indang pernah malam Jumat saja tiap malam. Ini yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang soleh pada zaman itu. Tiap malam baca Yasin, tiap malam baca Yasin. Pada suatu malam orang soleh ini setelah membaca surat Yasin, ia tertidur dan di dalam tidurnya ia bermimpi. Ia melihat ada seorang yang membawa buku catatan. Di dalam buku catatan itu ia melihat ada namanya dan tertulislah di situ pahala bacaan surat Yasin yang selalu dibacanya setiap malam. Marni pibayuhon selalu si baca Yasin, nidaya adung namamuban buku catatan. Kemudian dilihatnya di buku catatan itu ada namanya. Kemudian dilihat di namanya ada pahala-pahala kebaikan yang membaca surat Yasin setiap malam. Yasin, di bawahnya ada 10 kebaikan. Wal Qur'anil Hakim, di bawahnya 10 kebaikan. Innaka laminal mursalin, tertulis 10 kebaikan. Jadi setiap per ayat ini ada balasan dari sini 10 kebaikan. Tetapi di ayat yang ke-65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kosong, tidak ada catatan 10 kebaikan. Kemudian setelah ayat itu ada 10 kebaikan sampai subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jadi seluruh bacaan-bacaan surat Yasin dari ayat pertama sampai ayat yang ke-83 itu bernilai pahala kecuali 1 ayat, al-yawma nakhtimu al-ayat.
Maka si laki-laki itu bertanya kepada orang yang membawa catatan itu, kenapakah dalam satu ayat itu tidak ada kebaikan? Lalu kemudian yang membawa catatan itu berkata, sesungguhnya aku telah mencatatnya 10 kebaikan, tetapi Allah menyuruhku untuk menghapusnya. Mau tulis mereka kuning ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, 10 kebaikan, tapi Allah menyuruh hapus. Saya tulis kembali 10 kebaikan setiap engkau baca. Allah menyuruh hapus di ayat itu. Lalu kemudian laki-laki itu bertanya, bima dzalika, kenapa Allah Ta'ala menyuruh menghapus kalimat kebaikan di ayat al-yawma nakhtimu ala afwahihim? Dengan sebab apakah engkau disuruh oleh Allah menghapusnya? Maka malaikat yang membawa catatan itu berkata, saat engkau membaca surat Yasin dari ayat pertama dicatat pahala, ayat kedua dicatat pahala, ayat ketiga dicatat pahala. Namun begitu di ayat yang ke-65 engkau mendengar dari rumahmu ada orang yang lewat, lalu engkau keraskan suaramu dan engkau baguskan nada bacaanmu. Rupanya pas membaca Yasinnya lewat bayu juga bagusnya. Ibu tu yang lewat ibu ya al-yawma nakhtimu. Ibu tu ada kita membaca Al-Quran. Ibu tu bayunnya dari surana, berarti ria rasa ayat. Maka dengan sebab ria itulah kata malaikat, Allah lebih tahu tujuanmu membaca ayat Allah bukan karena Allah, melainkan karena orang yang lewat di depan rumahmu. Maka satu ayat itu dikosongkan, disuruh oleh Allah untuk menghapus pahala kebaikannya. Karena sangat bahaya alak-alak namar amal mengharap pujian dari selain Allah. Ngarungi bangkul betul binai. Nah, suatu saat kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, mana pahala sholatku? Habis. Mana pahala sedekahku, mana pahala haji, umrah, zakatku, mana pahala seluruh amalku? Maka Allah berkata, dahulu ketika di dunia engkau telah mendapatkan itu semua karena engkau melakukan amal bukan karena semata-mata mengharap ridhoku, melainkan mengharap balasan manusia, makhluk-makhlukku yang aku ciptakan. Maka di dunia engkau telah menerima pujian, engkau telah menerima sanjungan, engkau telah menerima penghormatan, engkau telah dikatakan orang yang pemurah, engkau telah dikatakan orang kaya yang dermawan, engkau telah dikatakan orang yang rajin bersedekah, rajin sholat malam. Itu semua aku tahu bukan karena mengharap ridhoku. Allah Maha tahu. Allahu alimun bidatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati hamba-Nya. Maka penyakit yang berbahaya dalam amal ibadah manusia salah satunya adalah riya dalam beramal. Jadi yang benar dia lebih selama naon paturus agar engkau mengetahui sampai batas mana riya itu bisa kita lakukan, sehingga nanti lama kelamaan riya itu sendiri yang akan pergi dari amal ibadah kita. Bosan domariai lalu kibai saja akhirnya muncul keikhlasan. Ulang musitong tinggalkan amal karena dia ampun dia terus dong, supaya kita tahu bagaimana batas keriaan yang ada dalam hati kita. Tetapi itu semua tidak akan bernilai kalaulah tidak ikhlas karena Allah. Ini maksudnya siapa yang membaca surat Yasin 1 kali ikhlas karena Allah, maka dapat pahala sama dengan membaca Al-Quran 10 kali khatam. Nah, hebatan surat Yasin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mayyitin yuqra'u alaihi Yasin illa awwanallahu alaihi. Nabi berkata, tidaklah daripada orang yang sakaratul maut itu dibacakan surat Yasin melainkan Allah meringankan atasnya sakaratul maut. Yang bodoh ngalah ada sakaratul maut saudara niba ahai baca Yasin. Dibaca di sampingnya Yasin wal Qur'anil Hakim, maka Allah akan ringankan baginya tarikan nafas demi nafas yang diambil dicabut oleh malaikat Israel. Ibamu Tuhan,
Itu maksudnya. Jadi yang kodong do dasarna sudah asli baca Yasin karena Nabi yang menyuruh. Illa hawwanallah alaih, Allah akan meringankan. Atau orang yang sudah meninggal lalu kita hadiahkan pahala bacaan Yasin kepada mayit itu, maka Allah akan ringankan atasnya. Ziarah kubur baca Yasin, Allah sampaikan pahalanya kepada almarhum, Allah ringankan siksa baginya dalam kuburnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man qara'a Yasin hina yusbihu u'tiya yusra yaumihi hatta yumsi, wa man qara'aha fi sadri lailatihi u'tiya yusra lailatihi hatta yusbiha." Barang siapa yang membaca surat Yasin di pagi-pagi hari, Allah berikan dia kemudahan pada hari itu sampai sore hari. Dan barang siapa membacanya di permulaan malam hari setelah maghrib, Allah berikan kepadanya kemudahan pada malam hari itu sampai pagi hari. Oh, mana paling dewis. Nah, dibaca menyogot, ilin Tuhan kemudahan sampai borgin. Dibaca borgin, ilin Tuhan kemudahan sampai menyogot. Nah, lebih hebat doon ampadoki batu datu menjadi palaris. Hebatan do surat Yasin. Baca menyogot, baca borgin. Nah, awal mo ngana laku jagal be na susah masanari ngana bigan na managusir buat Qur'ani maruutu kiba baca Yasin habis sholat subuh. Kemudian nanti setelah sholat maghrib buka musik Qur'ani baca Yasin. Allah akan memudahkan dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Wirid konma 2 kali sadari, pagi dan malam membaca surat Yasin. Ada ilmu dari Nabi, maka kita pergunakan ilmu dari Nabi. Ulang pergunakan ilmu siapa lain? Nabilah puncak segala ilmu, Nabilah sumber segala ilmu. Tidak ada lagi ilmu yang lebih manfaat daripada ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambo percaya ando bita tubayo na surah sumbayangan ambado tu Nabi na sego iman nila. Nisiru Nabi dawo itu betia alak na memboto. Yakin yan naidok ni na membotoon iimani iya sarupong nilon alak na kafir menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ilmu namun Nabi baca surat Yasin. Nah hebatan na ampunan Yasinnya ya baik na sotar makna idupe dan pe adong ilala rasona na membaca Yasin so indah tadi ilala bina so ini de belum dapat kenyamanan na. Nah, itu yang kita cari kenyamanannya saat membaca surat Yasin. Qala Nabi juga bersabda, "Man qara'a surat Yasin lailatal jumu'ah asbaha maghfuran lah." Barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam Jumat, maka ia berpagi-pagi dengan ampunan Allah. Pada malam Jumat dibaca, menyebut kibangot, mang dapat ampunan sian Allah Ta'ala. Ima di kampung-kampung malam Jumat Yasin, bakas Yasin wal Qur'anil Hakim. Musibah lau mangi samping bakas wa ja'alna min baini aydihim Yasin sudah. Maka mereka bangun di pagi hari itu dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal Qur'an illa Thaha wa Yasin wa surat Ar-Rahman." Nabi juga pernah menyebutkan sesungguhnya penghuni surga hanya membaca 3 surat dalam Al-Quran, yaitu surat Thaha, surat Yasin, dan surat Ar-Rahman. Nabi itu masuk surga suatu saat, amin. Dalam surga kita akan mendengar penghuni penduduk surga membaca surat Thaha, surat Yasin, dan surat Ar-Rahman. Maka siapa yang ketika hidupnya sering membaca 3 surat ini, itu bertanda ciri-ciri orang yang bakal masuk surga. Karena di dalam surga 3 surat ini selalu dibaca-baca oleh penghuni surga. Baiklah, masukin lebih kita baca surat Yasin, olong aja loh sama. Ibi balong na meninggal doang begitu. Surat Yasin, surat Thaha, kemudian surat Ar-Rahman. Nah, ampunan na tulog. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Thaha pe ular ni Nabi doy. Thaha. Yasin pe ular ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na manfaatan
tolu surat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keutamaan, keistimewaan hatinya Al-Quran. Karena setiap sesuatu mempunyai hati, maka hati Al-Quran surat Yasin. Jika kita telah menguasai surat Yasin, maka kita sama dengan menguasai seluruh isi Al-Quran. Maka di ayat pertama Allah berfirman, Yasin, ya insan, wahai Muhammad. Itu artinya ya nai, wahai sinai insan. Isi maksudnya Muhammad, Yasin, wahai Muhammad. Maka siapa yang sudah mampu mendawamkan Yasin, menjiwai Yasin dan memasukkan Yasin ke dalam dirinya sehingga menjadi surat yang didawamkan setiap hari, maka ia telah menguasai 30 juz Al-Quran. Samalah dia dengan khatam 10 kali Al-Quran. Masya Allah, luar biasa hatinya Al-Quran surat Yasin. Bahkan di acara-acara tertentu, acara syukuran yang dibaca surat Yasin. Ada acara orang minta doa yang dibaca surat Yasin. Ada acara nikahan yang dibaca surat Yasin. Ada acara orang yang punya hajat, minta hajatnya dikabulkan, yang dibaca adalah Yasin. Bahkan ada yang disebut dengan Yasin obat sadar. Yasin obat pulsada. Obat pulsada kali membaca Yasin. So mau tembus hajat nibaun, keinginan nibaun tu Allah subhanahu wa ta'ala. Adon hajat muhimmah, hajatul muhimmah, hajat yang penting, hajat yang sangat berdesakan, pengen dikabulkan Allah, maka baca Yasin sebanyak obat pulsada kali. Ngamang buiba yundang maala sabahan obat pulsada ala. Sada-sada lagi membaca sekali surat Yasin. Pada orang obat pulsada 30 walangna, maka bisa adongna 2 noli, adongna 3 noli. Maka ulang kita lupa Yasin obat pulsada. Guru-guru dan jodoh mendokon, terutama Yasin obat pulsada. Ada adab-adab yang mesti kita lakukan saat membaca Yasin obat pulsada. Nah, pertama nih guru-guru tadi membaca sholawat kepada Nabi di saat membaca ayat pertama, Yasin sallallahu alaihi wasallam. Nah, binoto tungkin na membaca ayat Yasin obat pulsada perlu deh ibinoto cara nih. So dia dosa mustajab pun. Nah, pertama marsolawat Yasin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bersolawat? Karena Yasin adalah nama daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adabnya pada ayat yang ke-58, Salamun qawlan mir rabbir rahim, dibaca 3 kali. Salamun qawlan mir rabbir rahim, salamun qawlan mir rabbir rahim, salamun qawlan mir rabbir rahim. Ang Yasin obat sada lo sekali dibaca. Tapi ang Yasin 41 3 kali baca. Nah, ang sekali juga membaca Yasin, malam Jumat baca Yasin, pagi baca Yasin, sore baca Yasin, sekali baik. Salamun qawlan mir rabbir rahim, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ulang tolong. Karena itu namanya baca Quran sekali punya. Tapi Yasin 41 bacalah 3 kali. Kemudian yang ketiga, tidak boleh berbicara sampai selesai doa. Apabila ia terlebih dahulu selesai membaca Yasin, maka ia boleh membaca zikir untuk menghindari perkataan. Mang salusi dengan niba ipas pembacanya ngatur yang mengkulit kecuali dengan zikir atau doa yang lain. Qul huwallahu ahad Allahu samad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibadahnya musibah bacaannya asal jangan berkata-kata dunia. Ulang pangkulikon dengan mi Allah salusulam nimu botal nih. Jadi sip diam, baca zikir, baca sholawat, baca doa apa yang kita dapat. Itu adabna membaca Yasin obat sada. Kadang-kadang may bayin Yasin obat pulsada kamu kubul tentang sumar adab belum membenar. Selalu si baca nama ngecek tentang dunia, nama cerita dunia, maka tidak mustajab Yasin obat sada. Yang keempat, apabila ada yang batal wudunya, maka ia menyentuh yang di sampingnya, isyarat untuk merapatkan dengan yang lain jika ia keluar untuk mengambil air wudu. Rupa ngapain
sampai selalu silungan-lungan mau terwudunya gimana jawa ya identiknya supaya yang di sampingnya merapatkan dengan yang lain sehingga masuk kembali kepada sok obat pulsadai barisan obat pulsada alam. Wudu'iyah, rumsiyah duduk seperti biasa, itu adabnya. Nah, kemudian yang kelima, mesti ada, ini yang paling penting, mesti ada yang pernah khatam 41 kali surat Yasin, walaupun bukan yang memimpinnya. Dan jika yang memimpinnya khatam, itu lebih baik. Ampun narung di antara nayundamon nang tamat 41 kali Yasin cuma dibaca Yasinnya. Nah biasa untung dia dong semua ni pokoknya kumpul kalam nah semua membaca Quran pegon tamat. Nah maka itu tidak akan sampai Yasin itu kepada Allah karena tidak ada satu di antara mereka yang pernah mengkhatamkan 41 kali membaca surat Yasin. Ampun baca dosa-dosa doa Yasin awal akhir ulangi musik Yasin sampai 41 kali. Apabila yang khatam itu yang memimpinnya, kiainya, ustadznya, itu lebih afdal. Tapi andai kata kiainya tidak pernah khatam, tapi ada satu yang khatam, itu sudah mewakili doa dari yang 40 orang. Makanya jumlah 40 sada, nasadai memaksudna nakhotom 40 sadai. 40 sarana pendukung untuk mendorong terjebolnya hijab antara doanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adabnya. Nah itu yang utama. Kemudian yang keenam, berdoa serta baik sangka kepada Allah bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan doa habis mendoa baik sangka dikabulkan doa itu oleh Allah. Dan yang ketujuh yang terakhir, bersedekah setelah selesai membaca Yasin 41. Dan sidokah tua lain membaca baik berupa makanan atau berupa buah tangan, apa saja, yang penting kita yang mengundang yang punya hajat, maka kita bersedekah tanda terima kasih kepada mereka yang ikut membantu doa, dan supaya doa kita ini lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sudah terlupakan oleh kita, tata cara membaca Yasin 40 sada. Karena begitu istimewanya, begitu pentingnya, yaitu keutamaan surat Yasin. Jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita tinggalkan. Semoga apa yang disampaikan pada malam ini menambah ilmu amal ibadah kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyah ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا يا الله من أمة سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوع والرسوخة في العلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية
ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة النساء ومن فتنة الدنيا وما فيها يا مجيب السائلين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم صلى الله